الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, binikmatillah, hadis binikmat. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melaksanakan salat berikutnya dan hari-hari yang lain, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjaganya, memeliharanya sehingga melaksanakannya dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia selama akhir zaman. Alhamdulillah, pemateri kajian usul pada pagi hari ini, Ahad kedua dari bulan Agustus, sudah hadir Al-Karam Al-Ustaz Dr. Henry Salahuddin. Beliau Ustaz ini Ustaz sanad. Ustaz sanadnya dari Ustaz Rahman, mungkin ini adalah kerabatnya atau temannya, teman akrabnya di BJB ya Ustaz ya? BJB Bukit Cengkeh Berbunga. So yogianya adalah Ustaz Kingkin, namun Ustaz Kingkin sudah 2 pekan ini, 2 ahad ini tidak bisa hadir dikarenakan beliau kurang sehat dan infonya selalu malam diterimanya, sehingga kami menempatkan ustaz-ustaz yang di luar jadwal. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk kehadirannya serta kami untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah kami kasihkan waktu sampai jam 6:08 atau disudahi jam 6, barangkali ada yang mau bertanya. Pada intinya jam 6:08 waktu syuruk pada hari ini. Kita ucapkan doa bersama untuk thalab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Tafadhal mashkuran kepada Ustaz Dr. Henry Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitul Jannah, Babul Jannah, pintu surga. Pak Dadan, terima kasih, dan para pengurus masjid semuanya, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga untuk guru kita, ustadz kita yang saat ini berhalangan untuk mengisi kajian,
mengisi majelis taklim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan tentang salah satu ajaran Islam yang menyebabkan kita masuk surga, yaitu wakaf. Wakaf yang sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad, dan beliau memberi contoh, menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh. Kalau memberi contoh itu pencitraan, kalau menjadi contoh ya beliau laksanakan terus. Sebagaimana Bapak Ibu di rumah menjadi contoh figur bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian, bukan hanya memberi contoh. Nah, itu wakaf ini adalah salah satu hasil riset saya di Turki selama 3,5 tahun. Dari tahun 2020 sampai 2023 Agustus kemarin, ini 1 tahun nih saya berada di sini. Kebetulan anak saya juga saya sekolahkan di SMP Pondok Duta. Nah, bersama saya juga ini ada beberapa teman, 3 orang itu, yang satu alumni S1 di Kayseri, 1 jam dari Kapadokia, tempat balon itu, dan teman-teman gontor lainnya, 3 orang anak-anak muda di situ. Yang satu lagi itu hari ini mau terbang ke Istanbul untuk mengkaji masalah pemikiran di salah satu ulama di masa Turki Utsmani, peralihan yang menyebabkan Islam itu masih tersisa di Turki saat ini, Turki sekuler saat ini. Nah, itu namanya salah satu pemikirannya itu murid-muridnya mendirikan kajian itu, pemikiran itu, bagaimana usahanya. Nah, itu akan dikaji. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini peradaban wakaf di masa Turki Utsmani. Tadi imam kita sangat mengharukan ayat yang dibaca, bagaimana rakaat pertama ya, membaca ayat dua-duanya surat Az-Zumar, bagaimana orang kafir itu diseret ke neraka. Terus rakaat kedua bagaimana orang-orang yang beriman itu digiring ke surga. Yang mengharukan itu ketika sudah masuk, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah. Oh, alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Kita umat Islam banyak melakukan ajaran-ajaran yang Rasulullah ajarkan. Itu bukan ringan. Itu bukan ringan, berat itu bagi orang yang imannya setengah-setengah. Apalagi kita berislam yang gratisan aja berat ya. Syahadat sekali ngucap, sholat gratis, nggak bayar. Terus puasa gratis. Yang 2 lagi ini, zakat dan haji, ini bukan gratisan, bayar pakai duit. Nah, itu nanti ada nggak surganya kan, ibaratnya kan gitu. Kalau nggak bayar zakat masuk neraka bagi yang mampu gitu ya. Ada nggak neraka itu? Ternyata ketika masuk surga, bener ada, sodaqah ada. Allah telah menepati janjinya. Baik, ini pelan-pelan saya masukkan. Askeda ekmek itu artinya roti gantung. Orang bersedekah. Ini di zaman Turki Utsmani dulu ya, sampai dihancurkan tahun 1924.
1924. Kemudian berubah menjadi sekuler, sampai azan-azannya diubah menjadi bahasa Turki. Orang tua mengajari anaknya ajaran Islam itu bisa dihukum. Jadi pemurtadan maksa yang dilakukan di masa rezim Mustafa Kemal. Nah, Askeda Ekmek roti gantung itu orang bersedekah beli roti, dia perlunya 2, tapi beli ngasih uangnya 3. Misalnya satunya 1.000, dia beli 2.000, tapi dia ngasih ke penjualnya 3.000. Yang satu tolong digantung. Nanti kalau ada orang masuk orang kelaparan bisa tinggal ngambil. Itu budayanya Askeda Ekmek. Nah begitu. Jadi orang yang memberi dan menerima tidak saling bertemu. Keikhlasan yang memberi terjaga, kehormatan diri yang mengambil itu juga terlindungi. Orang miskin terjaga kehormatan dirinya. Orang yang memberi terjaga keikhlasannya. Jadi tidak ada orang ngasih sedekah, bantuan di atas mobil sambil lempar-lempar, itu nggak ada. Jadi tidak diperhinakan. Nah, jadi sedekah roti dengan menambah 1 harga tadi penjelasannya. Inilah mereka ingin menjaga, ingin mengamalkan hadis 7 golongan yang dilindungi Allah di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungannya di hari kiamat nanti. Ada pemimpin yang adil sampai nanti tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah, gitu. Nah. Jadi Turki Utsmani waktu itu luasnya 3 benua, Pak. Meliputi Asia, Eropa, Afrika. Eropa banyak tersebar Islam di sana itu karena jasa Turki Utsmani. Sampai ke Hongaria wilayahnya. Kalau yang Afrika sampai ke Tunis di situ. Maroko tidak. Mesir, Sudan itu masuk semuanya. Aljazair masuk semuanya. Saudi masuk. Jadi Republik Turki saat ini itu hanya 4% dari wilayah Turki Utsmani. Ketika dipecah-pecah pasca Perang Dunia I itu menjadi 29 negara atau 30, kurang lebih segitu. Nah, mereka negara yang membangun infrastrukturnya, kekuatan intelektualnya, kekuatan sosial ekonominya, kekuatan militernya, kekuatan akhlaknya tidak berbasis APBN. Tidak bukan berbasis, tidak mengandalkan APBN, tapi wakaf. Dikelola dengan sangat baik. Wakaf baik itu wakaf statis, jadi tanah dibuat masjid seperti sekarang ini, yang ini juga tanah wakaf. Biasanya orang Turki Utsmani kalau dia kaya banget, wakaf tanah untuk masjid dan wakaf tanah untuk pasar. Jadi yang pasar ini dapurnya. Semua keperluan masjid, maintenance, pemeliharaan dari kerusakan, terus untuk honor yang mengajar, honor marbot, honor beasiswa orang anak-anak yang mengaji, orang-orang yang mengaji, makanan dan seterusnya, itu diambil dari pasar tadi. Pasar itu
tanah wakaf, dibangun pasar, pasar itu nanti pedagang masuk nyewa di situ. Jadi tidak ada kota amal budayanya. Saya menemukan kota amal itu di Konya, gede sekali di masa Turki Utsmani. Ternyata itu bukan untuk naruh uang, naruh perhiasan. Sekalinya ada kota amalnya, kota amal untuk perhiasan yang nyumbang dengan perhiasan emas gitu. Itu di zaman itu seperti itu. Jadi wakaf itu budaya orang kaya, gaya hidupnya orang kaya. Kalau sudah berwakaf berarti zakatnya selesai sudah. Selesai itu maksudnya apa? Sudah zakat mal itu wajib. Wakaf sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkadnya sudah dilakukan, pasti yang wajib sudah dilaksanakan juga. Anak sekolah ekonomi, anak sekolah kedokteran dan seterusnya. Itu sekolah-sekolah kita itu kan tidak ada visi misinya. Misalnya di sekolah ekonomi, mau ekonomi Islam atau yang ekonomi yang tidak Islam itu, visi misinya nggak ada. Misalnya universitas itu menulis sarjana dari fakultas ekonomi di sini setelah lulus 5 tahun dia sudah mampu membayar zakat. Zakat apa? Zakat mal tentunya, bukan zakat fitrah, karena rukun Islam itu zakat mal. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kuliah di ekonomi kan ngitung duit orang, ngitung kekayaan perusahaan itu, terus nanti naik bisnya bis ekonomi, nah, kan gitu. Tapi tidak ada ditanamkan lulus dari fakultas ekonomi 5 tahun itu dia sudah mampu membayar zakat mal. Kiai kami di Gontor dulu itu tidak pernah mendoakan santri-santrinya kamu lulus nanti jadi orang kaya, enggak. Doanya apa? Kamu nanti setelah lulus mudah-mudahan menjadi orang yang banyak zakatnya. Sama aja? Enggak sama. Orang kaya belum tentu mau zakat, tapi orang zakat pasti sudah kaya. Orang miskin boleh nggak zakat? Bapak, boleh nggak orang miskin berzakat mal? Bukan nggak boleh, nggak sah. Kan ada syaratnya. Apa syaratnya? Nisab dan haul. Nisabnya kadar terendah harta yang dia bisa melaksanakan ibadah zakat. Kan begitu Pak ya? Jadi kalau kita bayar zakat itu jangan aduh bayar, alhamdulillah saya sudah bisa bayar zakat. Kan begitu. Banyak orang yang bercita-cita ingin bayar zakat tapi belum bisa. Kadang-kadang di forum sama majelis taklim ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu mau zakatnya 5 juta atau 50 juta. 5 juta. Kenapa? Kita yang penting ikhlas dulu Ustaz. 5 juta nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau zakatnya ibu 5 juta, berarti duit ibu itu baru 200 juta. 2,5% kan? Kekayaan ibu baru 200 juta. Maka zakatnya baru 5 juta. Kalau zakatnya 50 juta berarti duit ibu berapa? 2M. Milih mana? Milih punya duit 2M atau 500 juta? Berapa tadi? 200 juta atau 2M? 2M. Loh tadi maunya zakatnya kan gitu. Itu contoh hitung yang gampang. Nah, umat Islam itu ada nggak dalam benaknya? Saya harus mampu bayar zakat. Doanya itu kan begitu, ya Allah, berilah kami kemudahan memperoleh rezeki sehingga saya bisa bayar
tidak mau menjadi penerima zakat yang setia. Nggak ada orang Islam itu cita-citanya seumur hidup permanen menjadi penerima zakat. Itu ada nggak dalam pendidikan kita? Tapi yang ada sekarang ini semakin banyak lembaga amil zakat, semakin banyak orang miskin yang minta. Ini semakin banyak jumlah orang yang miskin atau mental miskin? Nah, kita teruskan. Sampai sekarang wakaf yang ada di Turki, negara Turki sekarang itu 90%-nya itu diwarisi dari aset wakaf produktif di masa Turki Utsmani. Alutsistanya yang bisa buat drone yang dipakai perang di Ukraina, perang di Azerbaijan, Turki buat sendiri. Itu alutsista begitu, itu sebagiannya didanai dari wakaf. Keren nggak Pak? Gitu. Di masa lalu, jadi generasi sekarang itu menerima kebaikan nenek moyangnya. Jangan bawa agama ke sekolah, jangan bawa agama ke pemerintah, jangan bawa agama ke pasar. Ini ajaran sekuler, tapi giliran ada duitnya, rebutan, dana haji dirampok, dana zakat dirampok oleh politisi dan seterusnya, penguasa. Ya begitu. Jangan bawa agama ke pemerintahan. Terus ketika pemerintah dasarnya apa? Bawa nafsu, korupsi ya. Nah, jadi di sini betul-betul wakaf menjadi gaya hidup orang Turki Utsmani. Nah, ini definisinya ya, wakaf itu berpindahnya kepemilikan harta dari milik individu menjadi milik Allah. Terus yang ngurusi siapa? Nadir. Nadir itu bisa individu, bisa yayasan, bisa kelompok. Orang Turki Utsmani itu kebanyakan ke kelompok, meskipun ada orang per orang. Akta wakafnya itu, sigonya itu lengkap sekali, manuskripnya itu jelas. Nanti itu pelan-pelan itu, saya pengen langsung menjelaskan ke sana, terlalu nanti kaget gitu. Harus pelan-pelan. Dari di situ ya, sampai misalnya wakaf pasar itu, orang yang mewakafkan tanah untuk dibuat pasar itu semuanya ditulis ini, sigohnya, sampai hal-hal teknis. Ini nadirnya, syarat-syarat orang yang menjadi nadir, ketua nadirnya atau GM-nya itu orang yang satu, taat menjalankan agama, paham tentang Islam, dia mampu berkhutbah Jumat. Dia salah satu tugas nadir itu menjadi imam Jumat dan khutbah khotib. Kalau sudah khotib Jumat itu berarti dia sudah dipercaya keilmuannya, keulamaannya. Nadir nanti mengangkat beberapa pegawai. Nadir dengan tugasnya seperti ini ya, misalnya setiap harinya dapat gaji 50 akce. Akce itu uang perak yang besarannya di bawah, lebih ringan dari dirham. Nah, terus nanti nadir mengangkat beberapa pegawai yang rata-rata mereka ini profesional. Jadi bertemu ahlul ilmi dan ahlul hirfah. Ulama tahu ilmu agamanya, tahu cara mimpinnya, terus memanage, mengelola keuangan. Kalau ulama nggak bisa, di situ ada pegawai-pegawai yang mampu di situ. Jadi seabadi mungkin, selama mungkin harta wakaf itu bisa menghasilkan. Jadi ringkasnya, wakaf waktu itu bisa memberi kehidupan untuk manusia dari lahir sampai mati, Pak. Bisa disebutkan tolong kebutuhan manusia dari lahir sampai mati itu apa aja?
rumah sakit, kalau dia dilahirkan di rumah sakit, orang lahir, anak lahir di rumah sakit, yang rumah sakit itu dibiayai oleh wakaf, yang dokter-dokternya itu digaji oleh lembaga wakaf. Lembaga wakaf itu misalnya orang wakaf pabrik tekstil, itu kan terus mempunyai income kan, keuntungan. Nah itu nanti sigohnya, akta wakafnya itu untuk apa keuntungan itu. Ada yang ini untuk rumah sakit, ada untuk melahirkan, ada untuk membayari dokter, ada untuk beasiswa sekolah dengan segala macam bidang keilmuan, ada untuk sayur-sayuran, ada untuk imaret. Imaret itu bukan hanya makan siang gratis, tapi makan pagi, sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Sehingga semiskin-miskinnya orang Turki Utsmani atau orang luar yang datang ke wilayah Turki Utsmani itu minimal 1 minggu sekali merasakan makanan orang kaya. Menunya apa? Dani dan zirdi. Itu nasi yang dimaniskan dengan saffron, za'faron. Saffron itu dari dulu sampai sekarang dijual per gram kayak emas itu. Seperti rambut jagung, kalau dicelupkan ke air ini jadi kuning semuanya. Nah, nasi bisa menjadi kuning, menjadi agak manis itu perlu berapa kilo atau kintal saffron. Mahal sekali. Segitu Pak. Itu makanan orang kaya dulu. Sama kambing di situ. Jadi semiskin-miskinnya minimal 1 minggu sekali merasakan makanan orang kaya. Perlu apa lagi? Musafir, penginapan. Kayak kalau sekarang itu di rest area, namanya penginapannya Kervansarai. Penginapan di jalur sutra di rest area 3 hari 3 malam gratis. Kudanya juga dikasih makan. Makanan kuda itu bukan rumput Pak ya, mahal itu. Per kudanya kalau sekarang itu standarnya itu 3 juta per bulan, kurang lebih segitu. Orang yang hobi kuda itu tahu. Saya dapat pengetahuan ini dari Pak Agim itu waktu ke Istanbul. Kuda tua itu juga masih lahap makannya. Ya, jadi begitu. Untuk padat karya, bimbingan pendidikan padat karya gitu, anak-anak muda dilatih untuk keterampilan, itu juga didanai oleh wakaf. Anak muda yang sudah waktunya menikah, belum mampu menikah, ada beasiswa menikah. Bukan beasiswa belajar aja, beasiswa menikah. Dibiayai oleh lembaga wakaf. Sampai nanti kain kafannya, kuburannya dari wakaf semuanya. Karena sudah penuh, tidak ada ruang lagi. Akhirnya mereka membuat wakaf untuk binatang. Ada hadisnya. Ketika sahabat di musim yang sangat panas ngelihat sumur, dia langsung masuk ngambil itu minum. Terus ketika keluar ada anjing kehausan juga, dia masuk lagi ambilkan air untuk anjing. Terus bertanya kepada Rasulullah, apakah kalau saya berbuat baik untuk anjing itu saya dapat pahala? Rasulullah bersabda, fi kulli dzi kabidin rotbatin ajrun. Di setiap makhluk yang mempunyai kabid, hati yang basah atau darah yang mengalir, itu ada pahalanya kalau kita berbuat baik pada dia. Makanya ada wakaf yang mauquf alaihinya, manfaatnya itu untuk anjing,
kucing, kuda, burung-burung. Nah, gitu. Karena sudah full kebutuhan manusia sudah banyak. Nah, gitu. Nggak ada ruang yang tersisa untuk manusia. Akhirnya merembet ke anjing, ke kucing, ke kuda, ke burung-burung, khususnya di musim dingin. Sumber-sumber makanan ketutupan oleh salju. Kebiasaan orang Turki musim sampai sekarang jadi budaya, meskipun mereka sudah sekuler. Itu naik ke gunung ngasih makanan, nyebar makanan. Ada kaidah maharuma akluhu haruma idzauhu. Binatang yang haram dimakan juga diharamkan untuk disiksa. Babi halal atau haram? Haram. Tapi ada nggak perintah dalam Al-Quran ketika kamu ketemu babi, kejarlah, bunuhlah, cincanglah? Ada nggak? Nah, tapi diharamkan dimakan, najis disentuh. Demikian juga anjing dan seterusnya. Nah ini contoh memberi makan anjing. Ini di masa Turki Utsmani, songkoknya kayak songkok kita tapi agak tinggi. Daging-daging, tetelan-tetelan itu dari dana wakaf. Jadi wakaf itu adalah implementasi sikap rahmah, kasih sayang umat Islam kepada makhluk Allah. Ini yang terkait di umat Islam di masa Turki Utsmani. Belas kasihan, rahmah itu belas kasihan, mawaddah wa rahmah. Kalau mawaddah itu kasih sayang di masa bahagia, suami istri masih sehat, nah itu mawaddah, banyak rezekinya. Tapi ketika masih mencintai di masa sulit, terjepit, terhimpit, itu namanya rahmah, welas asih, belas kasihan. Suaminya sakit, nggak mampu bekerja, istrinya masih setia. Demikian juga sebaliknya, istrinya sakit, suaminya masih mau merawat dan seterusnya. Ya, itu namanya rahmah. Ya. Jadi rahmah dan inayah bangsa Turki, umat Islam di Turki itu yang menjadi fondasi berwakaf itu meliputi hewan yang lemah dan tidak berdaya, dan ini mereka juga membuat rumah sakit binatang di Uskudar. Aktivis pencinta lingkungan hidup, pencinta binatang itu nggak ada apa-apanya. Kalau binatang aja dirawat, apalagi manusia. Nah ini untuk burung-burung. Laylek dostu wakfe, wakaf sahabat binatang. Dostu laylek. Ini burung apa ini namanya ini? Flamingo. Apa? Dango atau apa itu? Flamingo ya. Flamingo. Itu yang terbang bermigrasi itu Pak, sampai ribuan atau ratusan kilo. Itu kan tidak semuanya sampai ke tempat tujuannya. Ada yang mendarat sebelum sampai, kecapean atau sakit. Itu dikumpulkan, dirawat di rumah sakit dengan dana wakaf. Habis itu suruh terbang lagi, bukan digorok Pak. Gitu. Meskipun halal kan, kalau burungnya halal ya dimakan kan. Tapi ini dihitungkan lagi. Silakan terbang lagi. Jadi wakaf itu adalah salah satu praktek keimanan, bukti iman bertauhid kepada Allah. Nah, substansi Islam dari sisi perbuatan, ya, kalau dari sisi keyakinan itu bertauhid, berakidah. Substansi Islam dari sisi keyakinan. Dari sisi perbuatan itu adab, istiqomah, dan belas kasihan kepada orang. Ajarannya kan begitu. Nah,
Rohmah itu buah pertama dari pohon iman. Buah, kita menanam pohon, buahnya itu, kalau pohonnya ini iman, menghasilkan rohmah. Salah satu pohonnya itu adalah rohmah, belas kasihan. Infak, zakat, sedekah, dan wakaf itu manis penjelmaan dari rohmah yang paling sempurna. Kenapa? Di dalamnya ada ithar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Tapi kalau dalam beribadah dilarang. Soft kosong menyilahkan orang lain itu dilarang, dia sendiri dulu. Tapi kalau antri makanan boleh. Bapak dulu. Nah, gitu. Itu dianjurkan. Tapi kalau dalam ibadah yang sifatnya sholat tadi nggak boleh. Gitu. Memberi adalah standar umum dalam bahasa cinta dan kadar ungkapan sejauh mana keikhlasan kepada orang yang dicinta. Hati orang yang mukmin penuh dengan cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah kepada semua makhluk. Untuk apa tujuannya? Mengagungkan Sang Pencipta. Ini adalah rumah sakit gila di Edirne, sekarang menjadi museum, didirikan oleh anaknya Sultan Fatih yang namanya Sultan Bayazid II. Saya lebih dari 6 kali ke sana. Dari rumah saya di Istanbul itu sekitar 250 kilo. Kita sering nyetir ke sana, terus mampir ke mahasiswa Gontor yang belajar di seluruh Turki, itu ada 500 orang. Pernah juga kita nyetir langsung sampai ke perbatasan Syria, di sekitar 1.700-an itu, sambil mampir-mampirnya, ketemu mahasiswa, kumpulkan, ngobrol dan seterusnya. Gantian nyetir sama itu Ustadz Haki di situ, yang di depan tuh, di situ biasanya datang ke sana. Nah, kita kumpulkan dan seterusnya. Nah, kita ngelihat langsung bagaimana wakaf itu dijalankan di sana. Nah, di ini dekat Edirne, perbatasan dengan Bulgaria, itu masih ada museumnya. Orang gila dirawat. Yang membedakan manusia dengan binatang itu apanya, Pak? Akalnya. Kalau manusia sudah hilang akalnya, itu masih manusia atau binatang? Kan bingung. Kan kita nggak bisa mengatakan orang gila itu binatang. Rahmah, safakoh, dan mahabbah bangsa Turki mencapai tingkat yang tidak dimiliki bangsa lain. Mereka melayani pasien sakit gila dengan sopan dan memuliakan. Ad-du'afa al-muhtaramun. Orang gila, orang miskin itu dianggap sebagai ad-du'afa al-muhtaramun, orang lemah yang terhormat. Memberi mereka makan dan daging hewan yang dihasilkan dari buluan mereka, serta mengobati mereka dengan musik. Jadi musik itu yang kemarin diributkan halal haram itu sudah lama sekali. Itu masalah furu'iyah, sama dengan sholat subuh itu pakai kunut atau enggak, itu aja diributkan. Itu sudah dari zaman tabi'in itu. Jadi yang pakai musik, yang penting tidak melalaikan, berdakwah pakai musik itu biasa aja gitu. Ini untuk menyembuhkan orang sakit gila dengan musik. Amerika saja baru menggunakan pengobatan sakit gila dengan musik itu baru tahun 1950-an, Pak. Di Turki Utsmani sejak abad 16, 1500-an. 1400-an. Abad 15 dan abad 16. Bagaimana orang Eropa menangani orang sakit gila? Dirantai, dibakar, dicambuki, dipasung. Nah, kalau kita ngobati orang gila dengan memasung, nah kita ini ketularan orang Eropa abad pertengahan ketika mereka masih bodoh. Nah, gitu. Kalau orang Turki Utsmani dirawat,
ada musiknya, saya punya musiknya, instrumen. Nah, jadi tidak semua musik juga yang dibolehkan itu. Nah, ini Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, di situ juga menjadi simbol sultan yang di naik tahta itu, dilantik itu pakai pedang Ali atau Umar. Di situ Sultan Sulaiman Kanuni ketika mau berperang menaklukkan Hungaria di Mohawk, perang Mohawk itu, di situ Salibis kumpul berbangsa-bangsa hanya melawan Turki Utsmani sendirian. Kalah mereka itu dalam kurang dari 3 jam. Maka ada peribahasa di Hungaria, kalau orang tertimpa nasib sial, seburuk kekalahan di perang Mohawk. Jumlahnya besar tapi kalah dalam 3 jam. Nah, sebelum perang itu Sultan Sulaiman Kanuni di sini berdoa, di sini, di masjid di sini, ziarah ke Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, di situ. Nah, ini masih pengertian insyita habasta aslaha wa tasdaq. Ini pengertian wakaf. Nah, ini sekolah kedokteran yang dibiayai oleh lembaga wakaf. Jadi nggak dikenal UKT tinggi waktu itu. Ya. Apa UKT itu? Yang kuliah anak kuliah yang bayarnya mahal-mahal. Ilmu itu mahal, tapi bisa gratis. Ini gaji muderis, gaji profesor itu ada yang 60 akce per hari. Saya pernah kerja di Australia di perusahaan coklat. Itu saya bangga sekali karena ada 1 hari dalam 1 bulan kita tidak kerja, tidak masuk kerja dan diliburkan. Biasanya kita ngambil hari Senin tiap bulan itu, libur digaji full. Saya bangga sekali. Luar. Ternyata ketika ke sini terus saya kemudian ke Thailand, terus kemudian ke Turki terakhir 3 tahun setengah. Kalau gini aja saya nggak bangga lagi. Di Turki Utsmani itu orang digaji tiap hari meskipun nggak masuk. Misalnya profesor mengajar 3 hari dalam seminggu, tapi gajinya itu harian gitu. Muid, asisten, pengajar biasa, ngajar misalnya 4 hari atau 5 hari dalam seminggu, tapi gajinya juga setiap hari, Sabtu Minggu libur juga digaji. Semuanya gaji itu dari wakaf. Ya. Ini di rumah sakit ini virus chicken antivirus apa itu suntik serum ya, chicken pox cacar air itu ditemukan di sini. Imunisasi itu. Terus di rumah sakit ini hidrosefalus, kepala membesar, dioperasi. Nanti ada misalnya di sini ya, kalau ini Karavansara yang saya cerita tadi, penginapan di rest area di jalur sutra gratis di sini. Tapi kalau lebih dari 3 hari 3 malam mereka bayar 20 akce. Jadi disinilah konsep amanah, mengelola dan seterusnya, mengelola harta wakaf. Ada insan wakaf diri, manusia-manusia wakaf yang mengurus harta wakaf. Sebesar apapun aset wakaf, kalau tidak ada insan wakaf, orang yang mewakafkan dirinya, waktunya, tenaganya, itu
aset-aset wakaf, aset-aset umat yang banyak itu akan hilang di korupsi. Harus ada insan wakaf. Mengurus harta wakaf digaji, bukan seikhlasnya, seenaknya. Kerja untuk perusahaan aja profesional, itu untuk kepentingan duniawi, apalagi untuk dunia akhirat. Harus lebih mungkin di atas profesional, membuat orang itu yakin dengan pekerjaan kita. Di sini kalau kita lihat lagi ini kan nanti akan pusing itu nanti. Di sini lengkap sekali bagaimana kemajuan waktu itu, wakaf pada waktu itu. Ini sekolah-sekolah, ya. Ini sekolah yang ada di Azerbaijan. Azerbaijan waktu itu wilayah Turki Utsmani. Ini pentingnya wakaf, meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan di masyarakat, ketercukupan hajat hidup, kemandirian finansial, dan seterusnya, ya. Nah, di sini kenapa wakaf itu kok bisa menjadi budaya? Karena Sultan menjadi contoh tadi, bukan memberi contoh. Ibu negara itu wakaf juga, rebutan wakaf di tempat-tempat strategis, misalnya di Baitul Maqdis, misalnya di Tanah Haram, Makkah, Madinah. Wah, itu banyak sekali berjubel itu aset-aset wakaf itu situ. Kebanggaan dari keluarga istana kalau membangun bangunan-bangunan wakaf di sana, entah itu sekolah, entah itu dapur umum atau imaret tadi di situ. Ini sampai di sini dulu, Pak, ya. Mungkin ada pertanyaan. Ini kalau diteruskan panjang, karena ini pernah saya sampaikan. Ya baik. Satu hari penuh dari jam 9 sampai jam 4 sore di AGL. Silakan, Pak. Tadi tentang wakaf, soalnya kalau sedekah untuk yatim piatu, ya, itu lebih baik seorang yatim piatu yang kita kenal, kita tahu orangnya, misalnya anak si pulang itu yatim piatu, kalau kita sambungnya, atau lebih baik ke sebuah panti asuhan yatim piatu, lebih baik yang mana? Yang banyak pahalanya itu yang banyak risikonya, yang banyak capeknya. Ambil, dididik bersama kita. Tradisi orang Turki Utsmani, tradisi orang kaya, itu kalau dia punya 3 anak, dia harus mengharuskan dirinya untuk mengambil 2 anak yatim yang miskin. Karena tidak semua yatim itu miskin. Jadi dia sekolah di tempat anaknya juga sekolah, dia mendapatkan kasih sayang seperti anaknya sendiri dapat kasih sayang. Cuma kan di situ lebih berat. Apalagi kalau anak yatim ini perempuan, gede tambah cantik ini, oh tergoda macam-macam. Kalau nggak bisa yang maksimal, bukan berarti ditinggalkan. Jadi yang apa itu kaidah usul fikihnya itu tiba-tiba lupa saya. La yatim apa? Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diamalkan secara 100%, ya jangan ditinggalkan 100%. Ya itu nggak bisa, ya sudah kita biayai di rumah anak yatim. Rumah anak yatim, panti asuhan yang bagus, bukan asal ditaruh di situ. Yang betul-betul berkualitas, disekolahkan di situ, ditaruh di situ. Tidak ada pembulian, tidak ada. Jadi mentalnya tumbuh dewasa bagus. Kalau itu nggak bisa, ya sudah disantuni aja berapa mampunya.
Ana wa kafilul yatim kahadain fil jannah. Saya dan pengasuh anak yatim, kata Rasulullah, itu seperti dua jari begini. Begitu, Pak. Ya, silakan. Itu kalau uang wakaf itu dikelola bank negara atau swasta? Wakaf itu dinamika sosial, Pak. Sejak ada perubahan di masa Sultan Mahmud II 1800-an, itu ada intervensi negara. Intervensinya mewujudkan Wizaratul Auqaf, Kementerian Wakaf, yang sekarang berlanjut di negara-negara Islam. Itu intervensi negara pada wakaf. Itu sebenarnya pro kontra. Banyak ulama yang protes. Makanya Sultan Mahmud II itu dijuluki oleh orang-orang yang kecewa adalah Sultan Kafir. Melakukan itu saja itu sudah disebut kafir, apalagi yang korupsi. Kan begitu. Padahal Sultan Mahmud II itu berdoa, ya Allah, saya ingin dicabut nyawa saya waktu saya berada di salah satu rumahmu di masjid. Itu intervensi. Tapi semua aset wakaf di masa Turki Utsmani itu tercatat dengan baik. Karena ketika orang wakaf, akta wakafnya itu satu dipegang oleh pemiliknya yang mewakafkan, satu lagi dipegang oleh Mahkamah Syariah negara. Dokumentasinya lengkap sekali. Itu. Masih ada waktu kan, Pak? Silakan. Saya tertarik sekali apa cerita Bapak mengenai wakaf. Terus bagaimana fenomena di negara kita? Banyak sekali lembaga-lembaga wakaf, banyak sekali Barnas atau Barnas zakat itu bagaimana untuk memajukan itu menurut Bapak yang sudah belajar ini? Iya. Lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga zakat dan wakaf di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang terus. Mudah-mudahan terus membaik, meskipun ada beberapa catatan. Catatannya itu yang kita kesadaran berzakat bagus, sudah bagus. Tapi kadang-kadang yaitu at-tafih fi amril ummah. Banyak orang-orang bodoh yang menjadi politisi-politisi bodoh yang mengatur jadi gubernur, jadi bupati, jadi seterusnya lah sampai tertinggi, sehingga pengelolaan dana zakat itu kan harta umat Islam, itu dipakai untuk kegiatan politik. Betul? Nah, kan itu dulu ada kawan itu yang kawan kita itu kan ya, bedah rumah di Jawa Tengah pakai dana Basnas provinsi untuk kampanye kegiatan politik. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan terus berani nggak pengurus Basnas untuk enggak, ini berhadapan dengan penguasa. Itu namanya intervensi sekaligus korupsi. Orang kampanye membangun masjid untuk kampanye itu sudah buruk, ya kan? Saya misalnya ikut pilkada, terus nyumbang karpet, ternyata saya kalah, saya ambil lagi. Itu kan perbuatan buruk, buruk seburuk-buruknya. Ada ternyata yang lebih buruk lagi. Saya kampanye nodong dana umat untuk membiayai kampanye saya. Itu setan pun tidak terpikirkan melakukan itu. Iya kan? Dana orang lain gitu loh. Dia klaim untuk menyukseskan itu. Nah, itu contohnya. Demikian, terima kasih. Ini sudah jam 10, jam 6, 10 menit.
dan Pak Dadan sudah mendekat, berarti waktunya habis. Terima kasih, mohon maaf atas semua kesalahan. Aku lu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya ucapkan kepada Dr. Henry Salahuddin, MIRK apa? Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Itu di Malaysia. Jadi S2 di bidang ilmu wahyu dan peradaban dan warisan. Oh, itu. Bukan merek pesawat, Pak. Menarik Ustaz materinya tentang wakaf. Ini hasil riset ya? Ya. Di Turki, Masya Allah. Terima kasih kepada apanya tuh pengiringnya ya, pengawal. Santri-santri, terima kasih kehadirannya dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semuanya. Kita akhiri kajian subuh hari ini karena sudah tiba waktu suruh. Kita akhiri dengan tasbih kibarat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.